Baiklah, ini saya baca teksnya dengan jelas ya. Ben, tolong bantu Tante Ben, ya. Jangan sampai kamu ceritakan pada orang lain, Ben. Tapi, duh, kenapa Tante tega banget sama Om? Tante tega bermain api di belakang suami Tante. Benny, jangan bilang begitu, Ben. Please, semua yang kamu lihat tidak seperti yang kamu pikirkan, Ben. Benny, bantu Tante ya, Ben. Tante, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya kasihan sama Om Rahmat, Tante. Benny, Tante kan sudah bilang apa yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Laki-laki itu atasan Tante Benny dan Tante juga nggak ngapa-ngapain kok sama dia. Tapi kenapa Tante ada bersama dia? Semua orang pasti berprasangka yang tidak tit kalau ada kalau ada wanita yang sudah bersuami malah menginap satu kamar dengan lelaki yang bukan suaminya. Benny, please, Tante bisa jelasin semuanya kok. Sini deh kamu masuk dulu, Ben. Biar kita lebih santai membicarakannya. Tante janji bakal cerita jujur ke kamu. Please, Benny. Kamu mau kan? Tapi Tante jelasin semuanya di dalam ya. Ayo dong, Ben. Sebenarnya hari itu aku harusnya off kerja karena sudah lembur 2 malam. Tapi aku terpaksa kerja menggantikan temanku. Joko, teman kerjaku minta tolong. Dia mau izin karena istrinya mau melahirkan anak kedua mereka. Jadi nggak bisa kerja. Awalnya sih aku agak gimana. Habis masih capek malah harus masuk lagi. Padahal aku rencananya mau santai seharian. Tapi karena Joko itu teman baikku, ya aku iakan saja. Pagi itu aku ke hotel kecil tempat aku bekerja jam lebih dikit. Pas sampai, Mila petugas resepsionis langsung menyuruhku. Katanya tamu di kamar 110 minta handuk yang baru. Sekalian juga katanya tamunya minta sarapan mereka diantarkan saja ke kamar, dan aku pun menjalankan tugasku. Namun entah kebetulan atau memang takdir yang mengaturnya, aku jadi kaget karena tamu itu adalah Tante Lisa. Wanita berusia 34 tahunan, cantik alami, perawakannya bagus, dan bekerja sebagai ASN di Pemda kota tempat aku tinggal. Dia itu tetangga di komplek perumahan di mana aku ngekos di rumahnya Bu Endang. Orangnya terkenal ramah dan kalem. Dia istrinya Om Rahmat, lelaki yang juga ASN, namun usianya jauh lebih tua dari istrinya. Keluarganya terlihat harmonis. Cuma ya begitulah. Pagi itu aku jadi kaget karena Tante Lisa menginap di hotel tempat aku kerja bukan dengan suaminya. Dan dari sinilah kawan bukan fiksi. Sebuah kisah yang tak pernah kuduga justru terukir antara aku dengannya. Waktu aku mengantarkan handuk baru dan sarapan ke kamar 110, yang membukakan pintu adalah lelaki setengah baya. Usianya sekitar 50-an. Hampir seusia sama Om Rahmat, suami Tante Lisa. Cuma emang dari segi fisik badannya lebih besar. Rambutnya tersisih rapi layaknya seorang pejabat. Dan perutnya agak buncit sesuai usia. Ia tersenyum saat membuka pintu. Masuk saja, Mas. Tolong taruh makanan dan minumannya di meja. Ya, sini handuknya biar saya yang bawa. Katanya, aku mengangguk dan berusaha ramah karena aku kan emang room service di hotel tempat aku bekerja ini. Pas aku masuk dan menata sarapannya di meja kamar, dari balik kamar mandi aku mendengar suara wanita bersenandung. Lagu lawas dinyanyikan pelan, bertindih dengan suara shower. Kupikir pasti itu istrinya yang sedang mandi di sana. Aku sudah menata sarapan dan meletakkan minumannya di meja. Tapi saat mau pamit, pintu kamar mandinya terbuka. Dari sana muncul sosok wanita yang aku kenal betul, Tante Lisa, tetanggaku, dan ia istri dari Om Rahmat yang ku kenal. Aku kaget tapi pura-pura bersikap wajar. Tante Lisa juga tersentak tapi buru-buru mengalihkan pandangannya dariku. Ya udah, aku keluar dan kembali ke ruang resepsionis ngasih tahu Teh Mila kalau kerjaanku sudah beres di kamar ke 110. Kata Teh Mila, tamu di kamar itu rencana check out jam 10 setelah mereka sarapan. Dan tanpa aku minta, cerita itu meluncur. Sambil wajahnya menahan senyum, Teh Mila bilang kalau tamu di kamar 110 itu agak aneh. Katanya sih suami istri, tapi kok pas datang kemarin nggak barengan? Suaminya datang duluan. Lalu istrinya nyusul pakai mobil berbeda. Dalam hatiku bilang, ya jelaslah. Wong Tante Lisa itu istrinya Om Rahmat dan lelaki itu jelas bukan suami Tante Lisa. Akan tetapi aku hanya tertawa kecut saja mendengar cerita Teh Mila. Dia lebih dulu menaruh curiga sejak mereka datang. Cuma bagi kami pegawai di Hotel Melati ini sudah terbiasa menemukan yang aneh seperti itu dan kami tak akan ganggu. Lagian jasa penginapan kan memang seperti itu. Mana boleh kami ikut campur dalam masalah privasi pada tamu kami. Hanya saja Teh Mila tak pernah tahu kalau jantungku jadi berdebar waktu tahu Tante Lisa bukan dengan Om Rahmat suaminya. Apalagi pas tak sengaja ketemu tadi dia baru selesai keramas. Rambutnya wangi dan basah hanya pakai pi hotel. Pikiranku jelas saja menebak, kalau paginya seperti itu, tentu malamnya sudah terjadi sesuatu gitulah. Sebelum lanjut, aku mau bilang kalau kisah ini adalah kelanjutan kisahku sebelumnya yang dulu ya, kawan, bukan fiksi. Ya, aku Benny Arif Rahmat, pemuda perantau usia 24 tahun di kota kecil ini. Masih ngekos dan baru setahun kerja. Nah, kembali ke ceritanya. Pagi itu tepat jam ke-10. Tamu 110 akhirnya keluar dan membayar sewa hotelnya ke depan. Tapi yang kulihat cuma bapak-bapak itu yang sudah berseragam ASN rapi sekali.
Sejenak dia ngobrol sama Teh Mila lalu melangkah ke parkiran setelah dia membayar sewa hotelnya. Kata Teh Mila, cuma bapak itu yang check out, katanya. Sementara istrinya masih mau menikmati sehari lagi menginap di hotel ini. Dan baru saja bapak itu pergi, Tante Lisa muncul. Aku sedang membereskan sudut ruang resepsionis saat itu. Maklum aku juga harus menggantikan kerjaan Joko. Tante Lisa datang dengan gaun santai dan rambut dibiarkan tergerai sebahu. Lalu ngobrol sebentar sama Teh Mila. Tak lama kemudian, ia meninggalkan ruang resepsionis dan kembali ke kamar ke-110. Dan saat itulah Teh Mila memanggilku. Sambil senyum-senyum sendiri, Teh Mila nyodorin uang padaku. Katanya, ini rezeki kita hari ini, dapat tip dari tamu yang baik. Cuma kata dia uang tip itu bagi dua dan ada pesan dari ibu tadi kalau aku harus menemuinya setelah kerjaanku beres. Kamu itu beneran bawa rezeki deh, Ben. Nih bagi dua ya Ben, lumayan sama-sama Rp500.000. Tangan Teh Mila menyodorkan amplop yang sudah disobek kepadaku. Wajahnya sumringah, mata beningnya berbinar bahagia. Ih, kok malah bengong sih, Ben? Ambil saja, rezeki halal kok. Oh ya, harusnya kan kamu off hari ini. Jadi jam ke-12. Pas istirahat nanti kamu boleh pulang deh. Gak usah lanjutin kerjaannya Joko. Biar Teh Mila nyuruh si Rustam aja ya. Aku membeku sejenak mengambil amplop tipis darinya. Tapi, Teh, saya kan harus kerja gantikan Joko. Kasihan kalau uang harian Joko dipotong karena dia gak bisa kerja karena istrinya melahirkan. Kakakku, udah santai saja, Ben. Biar Teteh yang urus semuanya. Sekarang kamu dengerin Teh Mila, ya. Jam makan siang nanti kamu harus ke kamar ke-110. Si ibu cantik dan baik itu katanya mau ketemu kamu. Teh Mila menjawab santai sambil menepuk-nepuk bahuku. Aku jadi bingung, tapi dalam hati senang juga sih. Ya, gimana nggak senang kawan bukan fiksi. Masih pagi aku udah dapat tip lumayan gede sampai Rp500.000. Uang itu hampir separuh gaji bulanan yang aku terima sebagai karyawan Hotel Melati. Ya, rata-rata cuma 1,2 jutaan lah gajiku. Apalagi hari itu tadinya aku agak males-malesan karena harus kerja lagi. Padahal harusnya aku off dan bisa santai di kosan. Cuma aku pikir mungkin ini rezeki dari Allah karena aku udah tulus mau gantikan Joko yang istrinya sedang melahirkan anak kedua. Bukan hanya senang karena dapat tip itu. Hatiku juga berbunga-bunga waktu tahu kalau Tante Lisa menyuruhku menemuinya. Terang saja pikiranku makin ngawur dan terlintas banyak hal yang selama ini seringkali hanya bisa kubayangkan dalam angan. Mau apa coba? Tante Lisa memintaku ke kamar 110 di saat lelaki temannya itu sudah nggak ada dan dia hanya sendiri. Jangan-jangan dalam batin kupikir, jangan-jangan aku bakalan dapat hadiah seperti yang kudapat dari Bu Endang. Ya, sebulan lalu kan aku memergoki Bu Endang, ibu kosku yang nyint di sini sama kepala SMP yang katanya atasannya itu. Masa iya? Tante Lisa juga bakalan ngasih aku hadiah yang sama sebagai tanda tutup mulut karena aku memergokinya. Jujur saja, Tante Lisa itu tak seperti yang aku kenal selama ini. Di komplek perumahan, dia terkenal alim dan gamis. Penampilannya selalu tertutup dengan hijab panjang dan pembawaannya pun selalu kalem, tak ada kesan nakal. Tapi kenapa pagi itu aku melihat sisi yang lain darinya? Bukan hanya karena dia menginap dengan lelaki bukan suaminya, namun juga karena penampilannya. Tak ada gamis dan hijab, hanya gaun pendek santai yang kesannya menggoda. Tepat jam 12 siang, Teh Mila kembali menghampiriku dan bilang, aku udah boleh free, gak usah mikirin kerjaan lagi. Teh Mila menyuruhku mengantarkan makan siang ke kamar 110 sekaligus menemui ibu yang cantik dan baik itu. Pas aku sampai di depan kamar dan mengetuk pintunya, Tante Lisa membukakan aku pintu. Wajahnya agak grogi, belum sempat aku bilang apa-apa, dia langsung saja menjelaskan kalau apa yang kulihat tak seperti yang aku pikirkan. Dia hampir menangis saat memohon agar aku jangan sampai menceritakan ke orang lain, apalagi ke Om Rahmat suaminya. Ben, tolong bantu Tante, Ben, ya, jangan sampai kamu ceritakan pada orang lain, Ben. Tapi, kenapa Tante tega banget sama Om? Tante tega bermain api di belakang suami Tante. Benny, jangan bilang begitu, Ben. Please, semua yang kamu lihat tidak seperti yang kamu pikirkan, Ben. Benny, bantu Tante ya, Ben. Tante, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya kasihan sama Om Rahmat, Tante. Benny, Tante kan sudah bilang apa yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Laki-laki itu atasan Tante Benny dan Tante juga nggak ngapa-ngapain kok sama dia. Tapi kenapa Tante ada bersama dia? Semua orang pasti berprasangka yang tidak tit kalau ada kalau ada wanita yang sudah bersuami malah menginap satu kamar dengan lelaki yang bukan suaminya. Benny, please, Tante bisa jelasin semuanya kok. Sini deh kamu masuk dulu, Ben. Biar kita lebih santai membicarakannya. Tante janji bakal cerita jujur ke kamu. Please, Benny. Kamu mau kan? Tapi, Tante udah masuk dulu yuk. Tante jelasin semuanya di dalam. Ya, Hari, ayo dong, Ben. Tante Lisa menarik tanganku agak ragu, tapi gerakannya pasti. Aku terhenyak, namun akhirnya menuruti perintahnya. Aku melangkah masuk dan berusaha bersikap wajar sembari menata makan siang yang kuawa di meja kamarnya. Dan saat kakiku melangkah masuk,
Entah kapan Tante Lisa sudah bergerak menutup pintu kamarnya dari dalam. Pelan sekali, aroma kamar bukan lagi wangi pengharum ruangan, namun tergerus dengan wangi sabun mahal dan parfum lembut darinya. Udara terasa sejuk bukan hanya karena pendingin udara semata, tapi karena aroma lembab khas orang wanita. Tidak, bukan wanita yang nakal dan terkesan menggoda, wanita yang kalem, lembut, dan penuh kematangan darinya. Aku nyaris menjatuhkan senduk sayur di tangan ketika Tante Lisa mendekat di belakangku, menyentuh lenganku ringan. Kata Tante, taruh saja makanan dan minumannya di meja. Dia belum mau langsung makan siang saat itu. Ia duduk di tepian ranjang, memandangku dengan senyum yang sulit diartikan, lalu menepuk sisi ranjang di sampingnya. Aku awalnya agak ragu dan sungkan, namun Tante Lisa meyakinkanku bahwa ia hanya ingin menjelaskan semuanya. Semua yang kulihat tentang lelaki setengah baya, seorang pejabat yang sudah 1 malam menginap bersamanya di sini. Dari cerita Tante Lisa, aku jadi paham kalau hampir semua wanita seusianya memendam sebuah kesepian yang aneh. Bu Endang, ibu kosku memang wanita yang kesepian lantaran belasan tahun hidup sebagai janda setia mendiang suami. Tapi Tante Lisa, ia masih bersuami, masih punya Om Rahmat. Akan tetapi ia juga merasa bentuk kesepian yang beda. Pernikahan mereka sudah hampir 10 tahun. Om Rahmat duda dan Tante Lisa berstatus janda saat mereka menikah. Beda usia lumayan jauh, Om Rahmat 40-an dan Tante Lisa 26 tahunan saat mereka pertama kali membangun rumah tangga. Awalnya semua berjalan baik saja. Mereka saling mencintai dan sangat harmonis. Secara ekonomi, keluarganya pun mapan. Om Rahmat punya usaha percetakan mitra Pemda, sedangkan Tante Lisa SN karir di Badan Pendapatan Daerah di kota ini. Hanya saja seiring waktu berjalan, semua berubah. Hampir 10 tahun pernikahan mereka tak kunjung dikaruniai anak. Waktu untuk bersama dan bertemu pun menjadi hal yang rumit. Keduanya sama-sama sibuk dengan pekerjaan mereka. Hingga suatu sore, menurut cerita Tante Lisa, dia memergoki Om Rahmat sedang bersama Mbak Darsi, pembantunya. Rumah tangga yang selama ini nampak baik-baik saja di mata orang dan para tetangga diam-diam mulai retak pelan. Mata Tante Lisa berkaca-kaca saat menceritakan semuanya padaku. Apalagi menurut dia, Mbak Darsi mengandung. Pembantu rumah tangga yang sekian lama setia bekerja di rumah mereka ternyata tega menggunting dalam lipatan. Om Rahmat tak punya pilihan selain harus bertanggung jawab menikahi Mbak Darsi yang terlanjur mengandung anaknya. Terlebih kehadiran seorang anak merupakan hal yang selama ini dinantikan oleh Om Rahmat dan Tante Lisa. Tante yang selama ini tak punya tempat berkeluh kesah akhirnya jadi dekat sama Pak Robi atasannya lelaki pejabat itu. Dan entah kapan mulanya Pak Robi justru memanfaatkan kesedihan yang sedang melanda rumah tangga Tante Lisa. Tante Lisa mengambil jeda di tengah cerita. Ia menghela nafas panjang lalu menghembus perlahan mencoba tenang. Air matanya mulai menetes. Tangannya makin erat memegang lenganku. Jarak kami jadi semakin dekat. Terlalu dekat. Dadaku terasa hangat dan bergejolak. Bukan hanya karena kaget mendengar cerita tentang Om Rahmat dan pembantu, tapi juga karena cerita dan pengakuan Tante Lisa tentang Pak Robi atasannya lelaki yang sudah sering kiali bersamanya. Awal kedekatan Tante Lisa dan Pak Robi hanya sekadar saling hormat antara atasan dan bawahan di kantor mereka. Hingga kedekatan itu makin tercipta saat Tante Lisa